Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 4 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Tanggul penahan banjir di Sungai Waibobo, Kelurahan Ranaloba, Kabupaten Manggarai Timur, ambruk pada Sabtu 2 Juli. Ambruknya tanggul diakibatkan banjir yang terjadi pada Jumat lalu. Sedangkan banjir terjadi pasca hujan deras mengguyur Kota Borong dan sekitarnya dalam 3 hari terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Tropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore Devi, Mei, dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa terjadi hujan lebat pada 3 hari terakhir ini, mengakibatkan banjir besar di Kali Waibobo di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana banjir besar itu terjadi menghantam dan menjebolkan tanggul penahan abrasi sungai yang ada di Sungai Waibobo, di mana panjang kerusakan diperkirakan mencapai 30 hingga 50 meter, dan dengan ambruknya tanggul ini berpotensi akan banjir ketika hujan tiba dan terjadi banjir lagi, maka banjir tersebut akan meluap dan merendam rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi kerusakan itu, yaitu Kampung Bugis di Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong. Sehingga masyarakat sendiri meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi terkait, untuk segera melakukan langkah antisipasi untuk bisa menangani kerusakan tanggul penahan banjir itu. Dan terpantau hingga saat ini di lokasi memang belum ada penanganan ataupun pembangunan baru, sehingga masyarakat berharap atau meminta kepada pemerintah untuk bisa dibangun tanggul tersebut. Demikian Mei dan sahabat Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Truk terguling di Tol Tangerang Merak kilometer 76 Kota Serang pada Minggu 3 Juli pagi. Berdasarkan pengakuan sopir bernama Yusuf, truk yang dikemudikannya terguling karena ia berusaha menghindari bocah yang menyeberang. Ia melihat bocah itu tanpa mengenakan baju. Bocah tersebut menyeberang saat kondisi jalan sepi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Milda. Ya, halo Tribuners dan rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa pada Minggu sekitar pukul 5 pagi terjadi kecelakaan di Tol Tangerang Merak kilometer 76. Truk tersebut dikemudikan oleh Yusuf, asal warga Kota Serang. Dia saat itu membawa sekitar 800 karung semen putih yang dia bawa dari Bogor menuju Kota Cilegon. Namun di kilometer 76 saat sekitar pukul 5 pagi setelah sholat subuh, Yusuf melihat ada seorang bocah laki-laki menyeberang tanpa memakai busana. Kemudian dia refleks dan banting setir ke kiri sehingga barang bawaan semen sekitar 800 karung itu terguling dan bercecer di sekitar bahu jalan Komplek Kidemang, begitu rekan Mei. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 75 juta rupiah, begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seekor buaya besar membuat geger kawasan Anyer, Kabupaten Serang pada Sabtu 2 Juli. Kepala Badan Penyelamat Wisata Tirta Serang, Dede Sulaiman, membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Dede, buaya itu berasal dari Sungai Cidanau yang terdorong ke laut saat terjadi rob atau ombak besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 2 Juli 2022, di mana wisatawan yang berada di Pantai Anyer digegerkan dengan penemuan seekor buaya
yang berenang di sekitaran pantai Batu Saung Cinangka, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Di mana Kepala Balawista Serang sendiri, Dede Sulaiman, mengatakan bahwa penemuan buaya itu terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 10 pagi. Di mana pada saat itu jumlah wisatawan cukup banyak, sehingga ketika terjadinya penemuan buaya tersebut membuat heboh dan sejumlah wisatawan merasa kaget karena adanya buaya yang berenang di laut. Di mana untuk kejadiannya sendiri dikatakan Dede bahwa buaya tersebut berasal dari Sungai Cidanau, di mana pada pagi harinya di daerah tersebut telah terjadi ombak besar atau rob, di mana untuk buaya tersebut yang biasanya berada di di Cidanau kemudian terbawa arus hingga ke laut. Kemudian Dedi juga mengatakan bahwa pada saat buaya tersebut melintas di area pantai Batu Saung Cinangka, masyarakat yang sedang berenang dan berada di sekitaran pantai, mereka diminta untuk ke pinggir oleh tim balawista, dan juga beberapa para perahu yang ada di pesisir pantai juga semuanya diminta untuk ke daratan. Dan untuk buayanya sendiri, menurut keterangan dari balawista sendiri, bahwa buaya tersebut biasa ada di Sungai Cidanau, dan mungkin pada saat terjadinya rob tersebut sehingga buaya tersebut ke bawah hingga ke laut. Adapun untuk informasinya sendiri, bahwa dengan adanya keberadaan buaya tersebut selama ini tidak mengganggu aktivitas yang ada di danau tersebut atau di laut tersebut, sehingga masyarakat juga ketika melihat buaya tersebut tidak terlalu heboh. Cuma mungkin ketika itu saat ramai-ramainya wisatawan, sehingga ketika melihat adanya buaya mereka sempat kaget, tapi setelah itu aktivitas di sana kemudian sudah berjalan normal kembali. Dan dari balawista sendiri mengimbau kepada masyarakat yang berada di pantai agar mematuhi sesuai dengan arahan yang ada di arahan oleh petugas balawista, di mana saat ini kondisi pantai sendiri sedang terjadi rob, sehingga ketika berada di pantai agar tetap berada di pinggir-pinggir pantai saja, Mei. Baik, terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sedikitnya 7 unit rumah yang berada di garis pantai dalam kawasan Gampong Lokpawo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan terancam ambruk, menyusul terkena abrasi akibat hantaman ombak besar yang melanda daerah itu beberapa hari terakhir lantaran pengaruh cuaca buruk. Guna mengantisipasi abrasi tidak meluas, pihak BPBD Aceh Selatan dibantu unsur Muspika Sawang melakukan penanganan darurat pada Minggu 3 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Taufik Zas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Mel dan Tribuners. Dapat kami laporkan sedikitnya 7 unit rumah yang berada di garis pantai dalam kawasan Gampong Lokpawo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan terancam ambruk. Ambruk kan menyusul terkena abrasi akibat hantaman ombak besar yang melanda daerah itu beberapa hari terakhir lantaran pengaruh cuaca buruk. Guna mengantisipasi abrasi tidak meluas, pihak Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan dibantu unsur Muspika Sawang melakukan penanganan darurat. Kepala BPBD Aceh Selatan Haji Zainal kepada Serambi Minggu mengatakan faktor cuaca ekstrim melanda daerah ini beberapa hari terakhir telah menyebabkan naiknya permukaan air laut yang disertai dengan ombak besar dengan ketinggian mencapai 4 hingga 5 meter. Kondisi ini membuat beberapa rumah di Gampong Lokpawo yang berada di pesisir pantai terkena ancaman abrasi. Untuk mengantisipasi terjadinya dampak yang melebar, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Muspika Sawang untuk menangani secara darurat terhadap lokasi yang terdampak abrasi tersebut. Karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPBD Aceh Selatan, ada 7 unit rumah
yang terancam abrasi, yang terancam ambruk ke laut. Ketujuh unit rumah tersebut masing-masing milik Umar Kasim, kemudian Jailani, Rasidah, Lia, Muhammad Nizar, Halimah, dan rumah milik M. Isa. Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Aceh Selatan, Yuliadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan langkah antisipasi yang bersifat sementara untuk menanggulangi terjadinya dampak yang melebar. BPBD melakukan upaya tanggap darurat sementara dengan mendatangkan batuan border ukuran 800 hingga 1.200 kg sebanyak 20 truk atau total 600 ton, demikian. 600 kubik, demikian. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota DPR Aceh. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami turun langsung melihat lokasi abrasi di Kampung Lembau, Kecamatan Sawang. Ada rumah warga yang sudah hampir sebagian rumahnya, badan rumahnya sudah tergerus oleh air laut. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah Aceh untuk segera memperhatikan kondisi ini adalah untuk pembangunan batu gajah atau pembangunan breakwater, sehingga pengamanan terhadap rumah warga yang ada di Kampung Lembau ini bisa lebih nyaman, lebih tentram. Dalam kondisi ini kita sangat prihatin dengan kondisi hari ini. Semoga pemerintah Aceh membuka mata hatinya untuk bisa mengangkat. Proses pengamanan terhadap pembangunan IKN Nusantara menjadi atensi bagi Polda Kaltim. Seperti salah satunya mengamankan prosesi bongkar muat material yang ditujukan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menekankan hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi anggota Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum tugasnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zain. Selamat siang rekan dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana untuk pembangunan IKN sendiri dari berbagai kota ini mengirimkan material-material yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan, di mana untuk prioritasnya sendiri dalam waktu dekat pembangunan merujuk pada pembangunan di sana. Dan dalam proses pengamanannya sendiri dilakukan pengamanan oleh pihak Polda Kaltim, di mana dari proses pengantaran yang dilakukan dari dermaga sampai dengan titik 0 IKN dan kawasan IKN lainnya, ini dilakukan pengamanan. Dalam hal ini ada pengawalan khusus dari Polda Kaltim untuk memastikan material-material tersebut dikirim sesuai dengan yang lokasi yang seharusnya. Adapun dari prosedur dan pengawalan ini sendiri bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang memang sudah bersiaga ataupun standby di kawasan IKN, dan ada juga yang mengawal perjalanan material tersebut. Dan dari proses pengirimannya sendiri, di mana dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan, khususnya dari Kementerian PUPR, menyiapkan 4 titik dermaga yang nasional untuk mempermudah proses pengiriman, sehingga bisa memangkas waktu ketimbang harus melalui jalur darat. Dan pengiriman baik itu dari proses baik itu dari laut ataupun dari darat, semua tetap menjadi pengawalan dari Polda Kaltim. Sementara untuk pengamanan lebih luas, dalam hal ini ada dari perbatasan, ini juga sudah dikawal oleh Kodam 6 Mula Warman. Demikian yang bisa dilaporkan. Baik, terima kasih rekan Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan menahan 2 orang mantan pejabat Dinas PUPR dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penimbunan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2020. Mereka ditahan penyidik Kejari Pelalawan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek bermasalah di Dinas PUPR ini. Mereka dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa korupsi yang terjadi pada penimbunan areal MTQ senilai 3,7 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan menahan 2 orang mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan pada Kamis sore pekan lalu. Kedua mantan pejabat itu berinisial TRM dan JN. Mereka terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek penimbunan lahan areal MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Pelalawan yang tepatnya berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yakni di areal Islamic Center Kabupaten Pelalawan. Kedua pejabat tersebut ditahan sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya merupakan mantan pejabat yang dalam kasus tersebut berperan sebagai pejabat, yakni TRM, yakni sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, yang saat itu juga sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Sedangkan tersangka JN merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK yang saat itu juga sebagai kepala seksi di bidang Bina Marga. Kedua pejabat ini dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi dalam kasus ini. Kemudian setelah diperiksa beberapa jam oleh penyidik kejaksaan, mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu, penyidik kemudian menyodorkan berita acara penahanan terhadap keduanya. Kasus ini merupakan kasus yang menjadi atensi di Kabupaten Pelalawan, Tribuners, karena proses penyelidikan sudah dimulai sejak bulan Januari lalu. Kemudian pada pertengahan Maret, Kejaksaan Negeri Pelalawan meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan. Setelah 3 bulan berjalan penyidikan, kemudian penyidik menetapkan 2 orang tersangka dan langsung menahannya. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan, ini Ibu Kejari Silvia Rosalina SHMH, bakal ada tersangka baru lagi dalam kasus ini karena memang pihak swasta atau kontraktor maupun konsultan juga belum terjamah dalam penanganan ini. Sebagai informasi kepada Anda Tribuners, proyek penimbunan lahan di areal MTQ ini merupakan dilaksanakan pada tahun 2020 dari Dinas PUPR atau Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020. Anggaran dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau PPDP. Ini diproyeksikan bahwasanya Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 yang lalu seharusnya menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau. Namun lantaran pandemi COVID-19, pelaksanaan MTQ batal dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan dan ditiadakan. Setelah itu ternyata proyek yang penimbunan di areal tersebut juga bermasalah ternyata dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan. Berdasarkan perhitungan ahli atau perhitungan kerugian negara, terdapat muncul kerugian negara senilai 1,84 miliar dari jumlah proyek senilai 3,74 miliar. Demikian laporan saya, Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio rekan Mei. Terima kasih rekan Johannes atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kejari Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada kegiatan paket 5 penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020 pada Dinas PUPR, dan 1 orang lagi inisial JN selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan perhitungan ahli sebesar 1.831.016.262 rupiah
sen. Nah, bahwa terhadap kedua tersangka ini, yaitu tersangka TRM dan tersangka CR. Menteri Perhubungan melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, serta beberapa pelabuhan di Provinsi Bangka Belitung. Kedatangan Menteri Perhubungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi dan perkembangan pelabuhan-pelabuhan, khususnya di Bangka Belitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Rekan dan Tribunnews dimanapun berada. Kemarin siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang langsung ke Provinsi Bangka Belitung, yang mana dalam kunjungannya tersebut melakukan meninjau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang mana dalam kunjungan tersebut salah satu pelabuhan yang dikunjungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yaitu Pelabuhan Sadai yang ada tepatnya di daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi oleh PJ Gubernur Babel, yaitu Ketua DPRD Basel, serta Wakil Bupati Bangka Selatan. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Perhubungan datang untuk meninjau kondisi bagaimanakah perkembangan dari Pelabuhan Sadai yang juga merupakan pelabuhan menuju dari Sadai ke Lepar Pongo ataupun dari Sadai ke Belitung, yang mana dalam konferensi Budi Karya mengatakan bahwa kunjungan kerja tersebut sudah direncanakan bersama Gubernur Bangka Belitung, yang maupun direncanakan oleh Gubernur Bangka Belitung untuk melakukan peninjauan langsung di beberapa pelabuhan di Bangka Belitung. Salah satunya di Pelabuhan Sadai, yang saat ini memang pelabuhan tersebut digunakan untuk kapal penumpang maupun kapal barang. Selanjutnya, Menteri Perhubungan meminta kepada Gubernur Bangka Belitung yaitu untuk mengidentifikasi pelabuhan manakah yang layak untuk dijadikan pelabuhan barang maupun pelabuhan manusia. Selanjutnya, PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan bahwa memang program prioritas pemerintah provinsi maupun kabupaten yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di transportasi. Selanjutnya, Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Pita Dewi menyambut baik terkait kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selanjutnya, Menteri Perhubungan tidak hanya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangka Selatan, akan tetapi melakukan kunjungan di beberapa daerah, termasuk yaitu Kabupaten Bangka dan ke Kabupaten Bangka Barat, yaitu menggunakan helikopter. Selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung kembali lagi ke Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Mungkin seperti itu, Saudara Mei. Ya, baik. Terima kasih rekan Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Teluk Selimau ingin desanya menjadi desa wisata. Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun ke-40 Teluk Selimau pun mengaku bangga akan hal tersebut. Ingkong Ala juga berharap warga Teluk Selimau agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Georgie. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang. Benar yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bupati Bulungan, maksud saya Wakil Bupati Bulungan, yaitu Ala, bahwasannya warga di Teluk Selimau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Selor ini, menginginkan adanya perubahan atau inovasi lebih lanjut untuk memberikan kontribusi di pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu menginginkan Teluk Selimau yang sudah berusia 40 tahun ini ingin menjadi desa wisata. Sebab bahwasannya daerah yang dimana sangat dekat dengan pemerintahan Kabupaten Bulungan dan juga pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, mengingat ada beberapa hal yang ingin warga sampaikan kepada pemerintahan, yaitu pertama desa wisata, kemudian akses jalan yang harus diperbaiki, kemudian ada beberapa potensi produk-produk UMKM yang ternama yang ada di Teluk Selimau. Bahwasannya warga-warga yang bertempat di
tinggal di Teluk Limau ini menginginkan adanya salah satu kontribusi dari pemerintah supaya setiap apa yang diwujudkan nantinya diberikan oleh pemerintah kepada daerah ataupun desa ini bisa dikembalikan lagi kepada pemerintah, yaitu berupa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan menurut Singkong Alak, keinginan warga desa Teluk Limau atau Teluk Limau menjadi desa wisata ini sudah diresponi wakil Bupati Bulungan Singkong Alak. Namun persyaratan ini sebenarnya sudah ada diputuskan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah Kabupaten Bulungan, bahwasannya daerah ini sudah naik statusnya dari desa menjadi kelurahan, yaitu masuk di Tanjung Selor Hilir. Dan terpisah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Kilat menyampaikan perjuangannya untuk meningkatkan desa wisata ini dari warga-warga Teluk Limau sudah beberapa kali dilakukan sejak dari Bupati sebelumnya. Sampai saat ini pihaknya tidak bisa memberikan jawaban, bahwasannya seperti saya sampaikan di awal tadi, ini sudah dimasukkan dalam peraturan pemerintah atau perda yang mengingat pemekaran yang akan dilakukan itu sampai saat ini tidak bisa, dan diharapkan jalan lainnya yaitu perhatian pemerintah dengan mempromosikan daerah Teluk Limau dan juga salah satunya perbaikan akses jalan menuju Teluk Limau, karena sampai saat ini dari DPRD maupun anggota DPRD sudah berusaha untuk mendapat bantuan anggaran di pusat maupun dari pemerintah provinsi perbaikan jalan di Teluk Limau. Dan diketahui di Teluk Limau ini ada penduduk sekitar 1.294 jiwa yang terdiri dari RT dan RW satu kelurahan, dan juga Bapak Kilat menyampaikan ia bersama rekan-rekan warga di Teluk Limau akan terus memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Bulungan seperti acara wisata balap petinti, kemudian ada membuat ornamen-ornamen khas asli Dayak di warga Teluk Limau, dan itu pun yang nantinya akan juga Ketua DPRD Kilat ini berkoordinasi dengan Disperindak Kabupaten Bulungan, sebab selama yang dijalankan sampai saat ini sudah ada beberapa poin yang telah ditetapkan, yaitu adanya festival berupa kegiatan tarian adat Dayak dan kemudian perlombaan balap ketinting yang tadi saya sampaikan. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan George atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Momen ini juga merupakan untuk mereka memperkenalkan persatuan mereka, serta momen untuk meningkatkan atau melestarikan budaya-budaya yang ada buat mereka. Dan juga saya mohon kepada mereka juga ini karena geografis mereka sudah satu catatan dengan kota, merupakan desa yang terdekat dan masuk kota, lancar orang keluar masuk di sini, mungkin kemajuan juga sangat gampang kalau kita bersatu membangun desa mereka sendiri. Tapi demikian juga masalah kejahatan kepengaruhan keluarga. Sebab itu kita sampaikan kepada mereka supaya mudah-mudahnya selalu membentengi diri dengan nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat agama, supaya mereka jangan gampang pengaruh dengan masyarakat itu seperti menemukan masalah narkoba. Mereka potensi yang baik, mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka, baik sebagai petani, perkebunan, demikian juga masalah nelayan, karena belum masyarakatnya sangat gampang dan dekat kota. Yang mungkin begitu. Misalkan yang menjadi definisi harapan kita tetap mereka siap. Ya, ini
kita juga mengharapkan seperti itu untuk mendukung percepatan realisasinya Kota Madia ini. Untuk kita akan bentuk kecamatan, RT mendukung desa. Jadi supaya mereka menyiapkan diri, menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan. Itulah harapan kita. Artinya disetujui Pak. Dan yang penting kalau sudah dicabut ya moratorium ini, pemerintah akan prioritaskan mereka. Ada berapa tempat ya? Masuk di sini kalau 2, kemudian Wilayah Hulu, tempat pembangunan itu sudah banyak tempat atau RW atau RT yang sudah memenuhi syarat untuk dimekatkan jadi desa. Hanya terbentuk dengan aturan regulasi terkendala moratorium tadi ya. Komunitas pendukung Susi Pujiastuti atau Kopi Susi Jakarta mendeklarasikan dukungannya agar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi tersebut digelar di Geria Ardia Garini Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu 3 Juli. Salah satu poin deklarasi yang dibacakan dalam kegiatan tersebut adalah Kopi Susi akan mengenalkan sosok Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin masa depan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Terima kasih rekan Mei, selamat siang Tribuners. Bisa disampaikan bahwa kemarin memang ada kegiatan bertajuk deklarasi dari komunitas pendukung Ibu Susi, yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk mendukungnya maju dalam ajang Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Seusai acara deklarasi, Ketua Panitia sekaligus relawan dari Kopi Susi menyampaikan bahwa awal mulanya komunitas tersebut berdiri terbentuk dari akun media sosial dari Twitter, yakni Partai Sokmed, dari para pengguna akun Twitter yang berkumpul di sana, kemudian memutuskan untuk bersepakat mendukung atau mengusung Susi Pujiastuti sebagai calon presidennya karena sejumlah hal, diantaranya adalah visi misi dan juga ketegasan dari Susi Pujiastuti dalam memandang persoalan di negeri ini. Setelah itu komunitas tersebut kemudian mengumpulkan diri di akun media sosial lain, yakni di Telegram. Saat ini anggotanya sudah mencapai sekitar 2.200 akun di Telegram. Dan kemarin memang sebagian dari anggota dari relawan Kopi Susi berkumpul untuk mendeklarasikan diri. Mereka yang hadir kemarin berjumlah sekitar 120 orang. Dari deklarasi tersebut, mereka juga menyatakan akan bukan sebagai gerakan moral, bukan sebagai gerakan politik, namun sebagai gerakan moral. Artinya gerakan moral tersebut yakni menyampaikan visi misi atau moral movement dari Susi Pujiastuti untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Namun demikian, Firawati juga tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya komunitas tersebut juga akan menjadi gerakan politik. Di saat yang sama, Susi Pujiastuti yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan pandangannya terkait dukungan tersebut. Ia menyatakan mengapresiasi dan hormat terhadap para pendukungnya di Kopi Susi. Namun demikian, menurutnya hal tersebut hampir tidak mungkin. Artinya jalan baginya sebagai calon presiden untuk di 2024 hampir tidak mungkin. Salah satunya karena adanya aturan presidensial threshold yang menyatakan bahwa calon presiden hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi suara mencapai 20%. Namun demikian, ia sangat mengapresiasi dan hormat terhadap dukungan tersebut. Ia juga membantah kalau memang saat ini sudah ada tawaran politik, artinya meskipun ia bertemu dengan ketua umum partai, namun tidak ada tawar-menawar
terkait dengan pencapresan di 2024 mendatang. Belakangan memang perkembangan hari ini dukungan atau deklarasi terhadap Susi Pujiastuti tersebut memicu reaksi atau memicu respon dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari partai politik maupun dari pengamat. Respon di antaranya adalah mengapresiasi terkait dukungan tersebut, namun juga ada yang mengatakan bahwa kemungkinan atau peluang dari Susi Pujiastuti untuk maju menjadi capres di 2024 mendatang tertutup karena aturan presidensial threshold dan juga rumitnya proses pemilihan presiden. Demikian rekan Mei, laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Deklarasi sekaligus relawan Kopi Susi. Berikut tayangan untuk Anda. Sebenarnya Kopi Susi itu gini, dari awal kita sebenarnya mulai dari Twitter ya, dari partai sosmed. Mungkin kalau ada yang kena akun partai sosmed, nah itu dia mencetuskan ide ini. Jadi untuk mengumpulkan teman-teman yang memang sudah jenuh dengan kondisi polarisasi, kondisi intoleran, kondisi kita berantem mulu ya di media sosial kayak gitu. Kemudian ada oligarki yang memang agak-agak kalau kita diam terus juga agak sulit kalau begini terus lah Indonesia kira-kira gitu. Nah kita mulailah berkumpul, kemudian kita membentuk satu grup, namanya adalah komunitas Kopi Susi. Intinya lebih memang kita melihat Ibu Susi itu sebagai sosok yang memang ideal buat kita karena dia beliau tegas. Satu dengan moral movementnya yang di-share ke kita juga mulai dari jangan sebarkan kebencian kayak gitu ya, oligarki kayak gitu dia juga nggak suka. Kemudian polarisasi juga dia nggak demen kayak gitu, jadi kayak komunitas cebong dan kadrun dan lain-lain kayak gitu, kotak-kotak dalam dunia politik ya udah gitu loh, tinggalin, kita mulai merangkul semuanya lah kayak gitu. Itu artinya Ibu Susi itu sudah dideklarasikan sebagai calon presiden atau apa sih Bu? Kita pengennya seperti itu. Jadi memang kita berniat untuk memajukan Ibu Susi sebagai calon presiden. Cuman memang kayak Ibu Susi bilang tadi ya, memang kita agak sulit karena kan memang dari kebijakan politik kita sendiri. Tapi kita sudah mulai coba kita perkenalkan isu kembali untuk mungkin di masyarakat tentang sosok Ibu Susi gitu. Ada alternatif ya Mbak ya? Iya, sebagai alternatif calon lah, nggak yang itu aja yang kita kenal, tapi dari gerakan dulu Ibu Susi waktu Jakarta sudah menerima aduan pergantian nama jalan dari 7 kelompok masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya, aduan ini akan terus bertambah seiring polemik pergantian nama jalan yang masih bergulir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah Audina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa polemik pergantian 20 nama jalan di ibu kota atau di DKI Jakarta terus bergulir hingga hari ini. Meskipun pihak Disdukcapil DKI Jakarta melakukan layanan jemput bola, di mana door to door dan lain sebagainya untuk mempermudah masyarakat atau warga yang terdampak di pergantian nama jalan tersebut untuk mengubah KTP maupun KK. Namun sayangnya polemik tersebut masih tetap bergulir di mana masyarakat merasa bahwa hal ini sangat menyulitkan mereka lantaran banyak administrasi yang harus diubah. Kemudian polemik ini pun akhirnya dikritik oleh legislatif atau Dewan Kebun Sirih yakni Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, di mana ia mengatakan harusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pergantian nama jalan di ibu kota. Kemudian Gembong juga mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 7 aduan dari kelompok masyarakat atau 7 kelompok masyarakat telah mengadukan ke pihaknya agar menjembatani komunikasi ini ke pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga Gembong mengatakan perlu adanya evaluasi dan kajian mendalam untuk pergantian nama ini, sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pergantian nama ini bukan hanya gelombang pertama,
atau bukan hanya menyasar di 22 titik saja, namun nantinya bakal berkelanjutan. Sehingga berbagai pihak pun termasuk Gembong meminta adanya evaluasi. Bisa saya sampaikan juga bahwa menurut Gembong, DPRD DKI Jakarta tidak dilibatkan dalam proses pergantian nama ini. Padahal menurut Kepgub nomor 28 tahun 1999 ada andil dari pihak legislatif untuk perubahan nama jalan di ibu kota. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangan untuk Anda. Warga itu kan menolak itu kan lebih pada di alasan karena dianggap nanti jadi harus repot merubah identitas, KTP, KK, SNK dan sebagainya. Untuk perubahan identitas seperti KTP, KK, SNK kan sudah kami sampaikan, kami dari Pemprov membantu, dari Polda Metro juga membantu, ya. Dan itu juga bisa diganti nanti sesuai dengan masa waktunya, seperti STNK yang kita harus langsung diubahkan. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, ya. Tidak berarti kalau belum diganti kemudian identitasnya bermasalah, tidak. Jadi semua pihak, ya, terkait dengan identitas warga yang memang telah berubah namanya tidak jadi bermasalah bagi yang masih mencantumkan alamat yang lama. Semua memahami ini semua masih dalam proses. Penemuan dua sosok mayat perempuan bernama Rasia dan Sumiati di dua tempat terpisah di pinggir pantai di Bangka Barat menghebohkan masyarakat setempat pada Sabtu 2 Juli pagi. Mayat Rasia pertama kali ditemukan Arul, warga setempat, di pesisir pantai Pait, Muntok, Bangka Barat. Sedangkan Sumiati ditemukan di pesisir pantai Sungai Buntu, Desa Belo Laut, Muntok, Bangka Barat, dalam kondisi tengkurap menggunakan pakaian dalam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Meh, bisa saya sampaikan dari Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemarin pada Sabtu tanggal 7 Juli 2022, dua sosok mayat ditemukan di pesisir pantai Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Mayat itu ditemukan tergeletak di pinggir pantai di tempat berbeda. Sementara itu menurut data yang kami himpun di lapangan, keduanya merupakan korban dari laka laut yang saat itu rombongan dari Kabupaten Banyuasin menyeberang ke perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat. Mereka terdiri dari 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 4 perempuan itu termasuk anak usia 3 tahun mengalami kecelakaan yang sama. Mereka berangkat pada Kamis malam, berangkat menuju perairan Kundi, Bangka Barat. Sampainya di perairan Kundi, mereka menabrak karang yang ada di sana. Lantaran angin kencang dan gelombang tinggi, perahu mereka yang mereka tumpangi 7 orang itu mengalami rusak di bagian lambung belakang, sehingga mereka langsung mencari jerigen kosong untuk menyelamatkan diri. Sugeng, salah satu anak korban dari Sumiati, mengatakan mereka berangkat dari sana sekitar Kamis malam. Sampai di perairan itu pada dini hari mereka mengalami kecelakaan lantaran menabrak karang di sana. Sugeng langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan para penumpang termasuk ibunya sendiri menggunakan jerigen kosong yang ada di sana. Mereka terapung-apung di sana menggunakan jerigen, dan Sumiati dan Raisa ini terlepas dari jerigen itu sehingga tenggelam dan sempat dicari oleh Sugeng
namun tidak ditemukan, sehingga mereka sampai di pesisir pantai dan menyelamatkan diri dan dibantu dan ditolong oleh masyarakat setempat. Beberapa hari kemudian mereka menemukan jasad keduanya yang ditemukan terpisah di pesisir pantai Kecamatan Mentok, Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepolisian Resort Bangka Barat, Kapolres AKBP Agus Isnawan mengatakan membenarkan keduanya merupakan korban laka laut yang terjadi pada Kamis malam itu. Saat itu mayat langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Mentok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun pihak keluarga dari Sugeng ini sendiri tidak mengikhlaskan lantaran korban merupakan korban laka laut bersama dirinya, sehingga mayat tersebut segera dikebumikan di tempat di Bangka Barat sendiri. Begitu, Mei, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban kapal motor tradisional serta Kapolres Bangka Barat. Berikut tayangan untuk Anda. Panjang 12 meter lah. Dia tuh nyimbul punya kami sendiri. Keluargaan. Siapa nama ini? Siapa? Nama biasa. Nggak pakai kapten itu berarti masih keluarga dia bawa. Itu yang nungguin. Ya kadang aku kadang itu lah. Yang saat kejadian berapa? Iin. Nama si rumah dia lagi itu lah ya. Orang mana dia? Sama lah orang jaga dari kami. Berarti maksudnya mau ke sini tuh kan mau silaturahmi ke saudara, ada kakak di sini kan, ini juga tuh masih tergantung saudara. Berarti kapal bukan nyimbul? Bukan apa-apa, bukan yang pihak kami sendiri. Mayat di 2 TKP kondisinya seperti apa? Jadi tadi pagi kita mendapat laporan dari masyarakat, ya, ada kapal yang dari Banjarmasin Mentok kemudian ke Simpang Tritip. Dalam perjalanan itu 7 orang, bocor kapalnya. Kemudian selamatnya 5 selamat, ditemukan mayatnya di Mayat Jaya sama laut. Inisialnya R sama S, masing-masing umurnya 60 sama 56. Ini diduga kecelakaan ya? Untuk pemeriksaan awal dari keterangan yang kita dapatkan di TKP, kapalnya bocor, jadi kecelakaan. Awalnya ada berapa orang dan untuk diketahui 7 ya? 7 berangkat sama. Oke. Sementara ini jenazah berada di mana? Sudah kita amankan. Oke. Terima kasih. Sebuah video aksi pencuri kotak amal masjid di Kabupaten Mamuju viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Masjid Muttahida, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Video rekaman CCTV berdurasi 1 menit 2 detik itu memperlihatkan aksi seorang pria mengambil isi kotak amal dan beredar di grup WhatsApp pada Senin 4 Juli pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdurrahman. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi betul bahwa telah terjadi aksi pencurian di Masjid Jami Nurul Huda, Masjid Jami Nurul Muttahida di Jalan Sudarso Mamuju, tepatnya di depan Pantai Anjungan Manakara. Aksi ini terjadi pada Jumat lalu, terjadi sekitar pukul 12 malam di Masjid Nurul Jami Muttahida ini. Telah terjadi aksi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh salah satu oknum yang belum diketahui identitasnya, namun
dalam video yang beredar itu tampak seorang pria yang terekam CCTV memakai kaos bertuliskan dishub atau kaos dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Dalam aksi itu sendiri, video ini beredar hingga ke sosial media, baik dari grup WhatsApp hingga Instagram. Dan menurut dari pengurus masjid sendiri bahwa kejadian aksi pencurian kotak amal ini sudah terjadi sampai lebih dari 10 kali terjadi. Menurut dari salah satu pengurus masjid yang sempat kami temui pada siang tadi, kemudian dari aksi ini mendapat respon dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju akan melakukan penyelidikan ataupun memeriksa seluruh anggotanya. Jika terbukti anggota dari Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan sendiri akan memberikan sanksi kepada pria tersebut yang melakukan pencurian kotak amal. Namun dari informasi pengurus masjid sendiri belum tidak diketahui berapa jumlah uang yang diambil oleh si pencuri ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan dan kami lihat juga di lokasi, kotak amal yang dicuri itu isi kotak amal itu dirusak dan diambil seluruh isi uang yang ada di dalamnya. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Amran, lelaki berusia 45 tahun, mengaku kecewa dengan kebijakan unit pengelola rumah susun atau UPRS karena meminta dirinya hengkang dari tempat sewanya. Hal tersebut adalah buntut dari aksi viral putrinya yang membuang bayi. Diketahui Amran merupakan korban penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2015 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Ke rekan Mei bisa saya jelaskan kronologis dari Amran ini diusir oleh UPRS karena adanya video viral di sosial media di mana putri sulungnya berinisial M ini membuang bayi yang baru dilahirkannya. Namun pihak kepolisian sudah menangani kasus ini atau memproses secara hukum. Meski demikian tidak membuat pihak UPRS justru menaruh rasa iba kepada keluarga Amran karena pihak UPRS meminta agar Amran ini untuk segera keluar dari unit sewanya karena sudah mencoreng nama baik dari warga Rusun Jatinegara. Saat saya datangi, memang Pak Amran ini sedang bekerja dan tidak ada di lokasi, dan saya sudah berusaha untuk menghubunginya, dan Amran mengatakan bahwa tidak ada keadilan dari pihak PRS Jatinegara karena tidak memberikan solusi yang pasti untuk warganya, apalagi saat ini dirinya tengah merawat cucunya yang dibuang oleh anaknya, sehingga ia merasa kebingungan untuk pindah dari rumah susun tersebut, sehingga ia meminta kepada pihak UPRS untuk mencarikan solusi yang terbaik. Kalau perlu ia diperbolehkan untuk tetap tinggal di sana karena proses hukumnya sudah berjalan, dan saat ini dia sedang bernegosiasi dengan warga ataupun pengelola dari rusun tersebut agar segera ada jawaban terkait dengan tempat tinggal yang terbaru ataupun hasil atau audiensi dari pihak UPRS. Nah, kemudian juga Amran ini merupakan korban gusuran dari era Pak Ahok, di mana pada saat itu rumahnya di Kampung Pulo di Jakarta Timur ini digusur tanpa ada kompensasi ataupun ganti rugi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
sehingga Amran hanya diberikan unit rumah susun sewa. Namun Amran juga merasa kecewa karena tempat yang ditinggalinya itu tidak terlalu besar, padahal rumahnya waktu berada di kampung pulau itu cukup luas karena mencapai 3.600 meter persegi. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan orang tua wali melakukan protes kepada pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Manokwari, Papua Barat. Pasalnya, anak-anak mereka tidak diakomodir di SMP Negeri 6 Manokwari dengan dalih sistem zonasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah orang tua mengaku telah tiba di lokasi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kendati demikian, hingga pukul 8:31 waktu Indonesia Timur, anak-anak mereka tidak diakomodir di SMP tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Ya, baik. Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa terkait dengan penerimaan siswa baru di Kabupaten Manokwari, khususnya tingkat SMP di Kabupaten Manokwari, hari ini resmi dibuka, dan pada pagi tadi beberapa orang tua murid dan juga siswi calon siswa baru di SMP Negeri 6 Manokwari mulai berdatangan untuk melakukan pendaftaran. Namun naasnya ada beberapa orang tua murid melakukan aksi di depan sekolah, depan gerbang maksud saya, untuk menuntut anaknya harus diakomodir di dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri 6 Kabupaten Manokwari itu sendiri. Karena berdasarkan keterangan dari salah seorang orang tua murid di SMP Negeri 6 sendiri, mereka mengaku bahwa sejak jam 6 tadi, jam 5 tadi maksud saya, mereka telah mendatangi sekolah tersebut. Namun sampai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, mereka tidak diakomodir dengan alasan mereka tinggal jauh dari tempat pendidikan itu, sehingga mereka tidak diakomodir, dan ada beberapa orang tua murid yang baru datang namun malah diakomodir. Berdasarkan keterangan dari salah seorang orang tua murid, yakni Sarika Wanggai, juga mengaku hal yang sama pun dialami oleh dirinya. Dulunya memang anak-anak mereka yang tinggal jauh di sekitar Kelurahan Sowi bisa menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Namun hingga 1 tahun belakangan ini mereka mengaku kesulitan sebab ada sistem zonasi dan juga alasan kekurangan tempat duduk dan lain-lain, sehingga anak-anak mereka tidak diakomodir dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri 6 Kabupaten Manokwari itu sendiri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua murid. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelurahan Sowi kami datang dari jam 5 pagi. Kami cuma minta penghargaan dari sekolah ini. Kalau mau bilang zona jarak, kenapa dari WOSI yang datang jam 7 diterima, baru kita yang jam 5 pagi tidak ada penghargaan? Kita tahu konsekuensi jarak yang jauh, tapi kita mau kita anak-anak sekolah di sekolah yang berkualitas. Dan sekolah harus menghargai itu, karena kita tahu bahwa kita anak sekolah di sini pasti mereka dengan pendidikan yang baik dan berkualitas. Bukan kita tidak mengakui sekolah-sekolah yang jaraknya dekat, tapi kita mau anak-anak sekolah sesuai di tempat yang orang mau. Kalau kita kasih mereka sekolah di tempat yang mereka tidak inginkan, terus mereka tidak masuk sekolah, terus bagaimana? Siapa yang disalahkan? Ini proses ini baru pertama ataukah sudah? Proses pertama pendaftaran dibuka secara online dan offline, tapi online namanya ada yang keluar, ada yang tidak, dia tersendak-sendak. Kita makanya datang offline saja di sini. Karena setiap tahun keluarga kita yang mendaftar di sini mereka melalui jalur offline. Dan itu selalu diterima. Kenapa di tahun ini tuh harus banyak kendala macam begini? Kecuali kita soalnya tidak pernah diterima di sini boleh. Setiap tahun diterima. Kok kenapa tahun ini begitu? Kendalanya banyak sekali seperti itu. Dengan alasan zonasi ya? Dengan alasan
datang sonasi. Oh, siap. Anak-anak sebelumnya memang sudah diterima. Anak-anak kita sedih itu banyak yang Penyelenggaraan Bayangkara Drag Bike Championship 2022 di Rantau Baru Tapin pada Minggu 3 Juli berlangsung dengan sukses. Pelaksanaan Drag Bike Championship 2022 ini dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah bahkan sampai luar Kalimantan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post Stanislausen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Stan. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan pelaksanaan turnamen drag bike Kapolres Tapin Cup 2020 yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun atau HUT Bayangkara yang ke-76 yang dilaksanakan di kawasan Rantau Baru ke Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa drag bike Kapolres Tapin Cup 2022 ini dilaksanakan dan diikuti oleh kurang lebih ratusan pembalap dari wilayah Kalimantan Selatan, bahkan dari luar Kalimantan Selatan juga ikut dalam turnamen ini. Memang turnamen ini karena 2 tahun berjalan ini tidak dilaksanakan, sehingga memang partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan ini, khususnya para pecinta otomotif cukup antusias mengikuti kegiatan ini. Bahkan dari pihak Polres Tapin dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Bapak AKBP Ernestus Seiser juga menghibur para penonton dengan berbagai atraksi atau freestyle yang ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Sementara untuk para peserta atau pembalap yang berhadir kurang lebih 451 peserta yang dihadiri oleh penonton, kurang lebih ribuan penonton yang hadir di kawasan Rantau Baru di Kelurahan Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Nah, informasi yang kami dapatkan dari Kapolres, memang pelaksanaan event atau turnamen ini tidak lain untuk mengakomodir atau memberikan kesempatan kepada generasi muda, khususnya masyarakat Kabupaten Tapin, untuk tidak melakukan aksi balap liar, tetapi terus mengasah kemampuan, mengasah diri untuk tampil di event-event yang bergengsi dan juga mengharumkan nama keluarga maupun nama Kabupaten Tapin khususnya dan juga pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatannya ini berjalan 2 hari, dari Sabtu tanggal 3 dan juga Minggu tanggal 4. Itu pelaksanaannya cukup berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan berakhir kemarin sekitar pukul sekitar sore hari, berlangsung sampai sore hari, dan yang keluar sebagai juara umum itu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, itu keluar sebagai juara umum, dan menyusul beberapa juara dari luar Kabupaten Tapin. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Kota Banjarbaru dan Martapura atau Kabupaten Banjar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tapin. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kapolres, gimana Pak ini Pak? Bisa dijelaskan dengan penutupan ini gimana Pak rangkaian acaranya Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, dari kemarin kita buka acara drag bike Kapolres Cup dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-76. Dari kegiatan ini ada sekitar 451 pendaftar, dan pesertanya itu ada dari Tapin sendiri, kemudian dari Provinsi Kalsel maupun dari luar daerah daripada Provinsi Kalsel. Tujuan daripada kegiatan ini satu dengan tema Hari Bayangkara ke-76, di mana yang presisi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kedua, harapannya kita Polres Tapin mengakomodir bakat talenta kaum milenial untuk
mengembangkan bakatnya, terutama drag bike ini ke jalur yang benar, tempat yang benar, sehingga balap liar bisa kita cegah atau minimalisir, kemudian juga korban jiwa bisa kita tekan. Kemudian yang ketiga, kita memberanikan diri untuk bagaimana perekonomian di Kabupaten Tapin bisa berkembang. Sejak pandemi 2 tahun lebih ini kita mengalami luar biasa ekonomi kita terganggu. Ada berapa kelas dan yang diperlombakan? Ada 19 kelas yang diperlombakan. Kalau untuk juara umum tadi dari mana dan? Dari Tapin ya, Binuang. Tapin Binuang. Iya. Lancar. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Prokopimda, termasuk juga sponsor-sponsor, karena semuanya ini Polres Tapin cuma melaksanakan, tapi untuk bantuan-bantuan berupa kegiatan, kemudian juga hadiah-hadiah semua dari sponsor-sponsor yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Yang mendapatkan door prize yang dari masyarakat dari mana tadi? Dari masyarakat Martapura. Pemerintah Kabupaten Maros menggandeng komunitas Maros Runners menggelar event Geopark Maros Pangkepran 2022. Event bertajuk Geopark Maros Pangkepran ini diikuti sebanyak 300 peserta dari berbagai komunitas lari di Indonesia. Event ini dilaksanakan di kawasan wisata alam air terjun Bantimurung di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada Minggu 3 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nurul. Baik, Tribuners, Pemkab Maros bekerja sama dengan komunitas Maros Runners mengadakan Geopark Maros Pangkep Runners Run yang diadakan pada Minggu dini hari kemarin, Tribuners. Nah, sesuai dengan temanya, yakni Geopark, Geopark Maros Pangkep Run 47 plus 3K, ini jarak lintasannya ini mencapai 50 km, dan lintasannya ini akan menyusuri geosite-geosite yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribuners. Nah, untuk jumlah pesertanya sendiri adalah 30 orang dari perwakilan komunitas yang ada di komunitas lari yang ada di Indonesia, Tribuners. Untuk startnya sendiri dilakukan di Taman Wisata Alam Bantimurung. Para pelari ini dilepas pada pukul 5.30 dini hari kemarin, dan ini diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan lintasan sepanjang 50 km tersebut, Tribuners. Namun, pada pukul 9.18 kemarin ini sudah ada satu finisher yang berhasil menduduki posisi pertama seperti itu. Nah, untuk Tribuners, maksud saya, event lari ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama 47 tambah 3K, dan juga ada relay. Relay ini adalah lari tim seperti itu, di mana dalam satu tim terdiri dari 2 orang, dan ini nantinya akan masing-masing berlari secara estafet sepanjang 25 km per orangnya, Tribuners. Nah, ini sekedar diketahui bahwa event lari ini dilakukan untuk menyemarakan hari ulang tahun Kabupaten Maros yang ke-63, Tribuners, dan ini merupakan event tahunan yang sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya di Kabupaten Maros. Namun untuk jaraknya sendiri kemarin pada tahun sebelumnya lebih panjang, dan ini dikatakan 47/3 karena diadakan pada tanggal 4 Juli bertepatan, maksudnya 47-nya itu adalah ulang tahun Kabupaten Maros, dan 3-nya adalah diadakan pada 3 Juli seperti itu. Nah, Tribuners, selain itu, para pelari yang berhasil masuk podium, nantinya ini akan diberikan hadiah berupa uang tunai. Untuk posisi pertama itu mendapatkan hadiah uang tunai senilai 4 juta rupiah, sementara untuk posisi kedua mendapatkan 3 juta rupiah, dan untuk posisi ketiga mendapatkan 1,5 juta rupiah, Tribuners. Dan bisa kita lihat kemarin antusias masyarakat untuk mengikuti event lari ini sangat besar sekali, apalagi memang ini
baru dirutinkan kembali setelah pandemi COVID-19 Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Para finalis Nyong dan Nona Manado 2022 unjuk kebolehan dalam talent show di kawasan Taman Kesatuan Bangsa Manado pada Minggu 3 Juli malam. Masing-masing menampilkan bakat untuk memikat juri serta menghibur ratusan penonton yang memenuhi TKB. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Jadi pada kemarin di Taman Kesatuan Bangsa Manado diadakan talent show yang diikuti oleh sebanyak 20 finalis Nyong dan Nona Manado tahun 2022. Jadi mereka ini menampilkan sajian berupa bakat-bakat yang dimiliki untuk ditampilkan dalam pentas di Taman Kesatuan Bangsa, dan ini mengundang apresiasi dari warga, dan juga banyak sekali warga yang berkunjung ke Taman Kesatuan Bangsa untuk menyaksikan aksi para Nyong dan Nona Manado ini, dan ini juga heboh di jagat medsos. Jadi untuk kemarin para Nyong dan Nona Manado ini menampilkan berbagai macam keahlian dari seni, olahraga, menari, dan juga menyanyi, dan mereka usai tampil langsung dikomentari oleh para juri yang mengkritik dan memberikan masukan kepada mereka. Jadi ini memang ajang untuk pertama kalinya digelar Nyong dan Nona Manado semenjak pandemi COVID-19, dan ini untuk pertama kalinya juga digelar di Taman Kesatuan Bangsa yang sebelumnya merupakan ini dalam tanda kutip daerah konstitusi, tapi kemudian daerah ini ditata dan dikembalikan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat perekat tali silaturahmi antar warga dan juga tempat pentas budaya. Demikian nih. Terima kasih rekan Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hasil Excellent Open Badminton Turnamen 2022 telah selesai. Excellent Open Badminton Turnamen 2022 sendiri sudah selesai dilaksanakan pada 4 Juli 2022. Masing-masing kategori sudah memberikan yang terbaik, mulai dari kategori C, kategori Veteran B, dan kategori A atau A+. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ferdi. Silakan Ferdi dengan laporan Anda. Oke, selamat siang Tribuners. Oke, di saat ini saya ingin melaporkan untuk hasil dari pertandingan Excellent Open Badminton Turnamen Manado 2022 yang dilaksanakan di GOR Turnamen Klub Excellent, dan seperti yang Tribuners dengar barusan bahwa pertandingan ini sudah masuk di final dan sudah berakhir di tadi malam. Jadi pertandingan ini mulai dari tanggal 27 Juni hingga berakhir 3 Juni di hari Minggu kemarin, dan untuk hasilnya sudah ada hasilnya keluar dari beberapa kategori yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yang mengisi kategori pertama itu kategori C. Kategori C itu adalah kategori 30 tahun ke atas. Yang kedua kategori B atau kategori veteran, yaitu 40 tahun ke atas. Dan yang ketiga kategori A+ itu adalah pemain-pemain profesional, dan juga ada mantan pemain nasional dan pemain patin juga yang mengisi pertandingan tersebut. Nah, untuk hasilnya juara satu dari kategori C sendiri yaitu Jeremy Ian Sumati dan Alvin Lao, perwakilan dari Citraland. Terus untuk juara 2 sendiri Panli Mahmahid, Stephen Pongkai, dan juara 3 Jimmy Nanjoan,
Alvin Merdian, juara 4 Jenry Rantulango dan Nandi Palekitan. Itu untuk hasil dari juara 1, 2, 3, dan 4 untuk kategori C. Sedangkan untuk hasil dari kategori veteran 40 tahun ke atas, juara satunya adalah Roy Palealu dan Lodi Languan. Untuk juara 2, Stevi Tangkuman dan Israel Tatore. Juara 3, Bruri Madorini dan Franky Tatuas. Juara 4, Noldi Kindah, Grandi Tampununu. Juara untuk kategori A+, juara 1 Andrew Tampi, Valencia Rumante. Juara 2 Ronald Alexander, Cliff Harmanus. Juara 3 Columbus Neak, Roy Palealu. Juara 4 sendiri Randi Rizky dan Pria Reza. Jadi Tribuners, inilah adalah nama-nama juara yang berhasil menjuari pertandingan turnamen ini. Dan sebagai informasi juga untuk kategori A+ sendiri yang seperti saya katakan tadi Tribuners, yang mengisi adalah pemain-pemain nasional, mantan pemain nasional yang pernah bertanding di kejuaraan nasional dan sekarang sudah menjadi pelatih di Sulut secara khusus di Kota Manado. Dan ketika diwawancarai, mereka punya harapan ke depan lewat kehadiran mereka dalam pertandingan turnamen ini. Mereka berharap pemain-pemain muda yang ada di Sulawesi Utara secara khusus Kota Manado bisa tertarik untuk mengasah bakat mereka di bidang badminton supaya ke depan dengan tujuan bakat-bakat muda ini bisa bertanding di daerah maupun sampai di kancah internasional. Dari panitia sendiri, mereka juga berterima kasih untuk segala sponsor yang mendukung program kegiatan badminton ini, mulai dari Coveras, terus Bank Sulutgo, terus Bank Bukopin, terus juga media yang meliput secara khusus yaitu Tribun Manado dan Kompas TV. Dan Cendol 17. Jadi mereka sangat berterima kasih, mereka sadar tanpa sponsor ini, sebagai panitia mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu laporan dari saya dari Manado, dikembalikan kepada di studio. Baik, terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa